Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovinson. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, di sini kita akan membahas nilai akhir dari proyek-proyek yang telah saya buat. Yang pertama itu di sini ada kelas latihan 1. Kelas latihan 1 di sini dia menginput dengan kode void, yang dimana itu void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return, biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikan kita harus menambahkan kata kunci void. Yang kedua di sini ada scanner keyboard atau sama dengan new scanner system in. Scanner yang di sini saya maksud adalah merupakan suatu alat perangkat input pada komputer yang dapat mengcopy atau menyalin gambar atau teks, kemudian disimpan di memori komputer serta menduplikat objek. Seterusnya di sini kita menggunakan integer AT. Integer digunakan untuk merujuk kepada tipe data ataupun yang mempresentasikan bilangan bulat. Seterusnya kita akan menggunakan, di sini ada juga double luas, yaitu kita akan menginput luas yang ingin kita cari pada sistem codingan tersebut. Selanjutnya kita akan ke latihan 2. Latihan 2, kelas latihan 2, extend latihan 1. Kata extend merupakan ibaratnya kita mengambil keturunan dari si latihan 1. Di latihan 2 juga mengandung void. Sama juga void yang merupakan metode yang tidak memiliki nilai atau kembali. Integernya nilai. Nilai sama dengan 80. Di sini juga menggunakan sistem else if. Else if yang dimana itu merupakan perjabangan yang memiliki lebih dari satu kondisi pernyataan atau dieksekusi ketika nilai kondisi bernilai benar atau true. Sedangkan jika semua kondisi bernilai salah atau false, maka pernyataan ini di blok else yang akan dijalankan. Yang pertama-tama kita akan menggunakan if untuk menyatakan di mana nilainya lebih besar dari 90 dan nilainya lebih kecil dari 100. Sistem print grade A. Grade A, grade B, grade C, grade D, dan grade E. Ini merupakan adalah salah satu inputan untuk jika setelah di-run kita mengetahui pilihan grade A lebih kecil daripada 100 atau grade B lebih besar dari 80. Selanjutnya kita akan ke latihan 3. Kelas latihan 3, extend latihan 2. Sama kita di sini menggunakan void, tetapi saya menambahkan void C. Dan stringnya menggunakan nama, alamat. Selanjutnya integernya di sini saya menggunakan usia dan NIS. Yaitu di mana codingan ini saya ingin menginput data siswa. Di codingan ini saya juga menggunakan scanner keyboard atau new scanner. Selanjutnya saya akan membuat sistem outprint dengan data siswa. Dan selanjutnya sistem outprint saya masukkan nama siswa. Dan sebaliknya juga selanjutnya sistem outprint masukkan angka 1. Atau kita langsung lanjut sistem outprint usia. Sistem outprint NIS. Selanjutnya di sini menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel, yaitu sistem outprint buka kurung nama siswa plus nama.
System out print alamat plus alamat. System out print usia plus tahun. System out print NIS plus NIS plus. Selanjutnya kalau kita di run akan menjadi masukkan pilihan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke latihan 4. Public class latihan 4 extend ke latihan 3. Sama kita akan menggunakan void yang dimana void ini saya menggunakan void day. Dan di sini saya juga di samping void saya menambahkan throws IOX expression. Adalah suatu metode yang membaca input data string sebagai contoh program di bawah ini menggunakan throws IO exception. Dan jika tidak diberikan thrown IO exception, maka program tersebut error. Contohnya seperti ini. Nah, maka jika saya tidak menggunakan input IO exception, program ini akan menimbulkan kode error. Jika saya menggunakan IO exception, nah, maka codingan itu bakal berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya di sini menggunakan sistem outprint input nama. Nama BR sama dengan BR.readline. Jika saya tidak menggunakan BR.readline, maka program codingan ini juga error. Kemudian saya menggunakan sistem outprint nama kamu adalah plus nama kamu. Nah, contohnya jika kita di run akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke latihan 5. Public class latihan 5 extend latihan 4. Di sini saya juga menggunakan void, tapi saya menambahkan void a dan for integer x sama dengan 0. X lebih kecil 10, x plus plus. Sistem outprint x. Integer i sama dengan 4. I lebih besar 0. Sistem outprint i. Integer x sama dengan 4. Saya menggunakan do. Sistem outprint x. X ditambah-tambah will x lebih besar 1. Selanjutnya saya akan ke latihan 6. Latihan 6. Public class latihan 6 extend latihan 5. Di sini saya juga menggunakan void f. Dan selanjutnya integer NIS. Stringnya nama jurusan sekolah. String is sama dengan job pen show input dialog. Buka kurung NIS. NIS-nya sama dengan integer .person NIS. Namanya job pen show input dialog nama. Jurusannya job pen show input dialog jurusan. Sekolah sama dengan job pen show input dialog sekolah. Sistem outprint NIS tambah NIS. Sistem outprint nama tambah nama. Sistem outprint jurusan tambah jurusan. Sistem outprint sekolah tambah sekolah. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke project 1. Public class project 1 extend latihan 6. Di sini saya menggunakan void, tapi saya menambahkan g, jadi menjadi void g untuk memanggil codingan extend 6.
Di sini saya juga menggunakan throw IO exception. Jika saya tidak menggunakan, maka codingan tersebut akan error. Di sini saya menggunakan string. Stringnya bernilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Double sama dengan X, Y, Z nilai. Input streamer reader Jojo sama dengan new input streamer system in. Di sini saya juga menggunakan buffer reader Evan sama dengan new buffer reader Jojo. Buffer reader di sini saya menggunakan merupakan sebuah variabel dalam aplikasi Java dengan fungsi membaca sebuah variabel yang akan kita input pada sebuah program. Yang kita input di program tersebut adalah Evan dan Jojo. Jadi fungsi buffer reader adalah membaca sebuah bilangan atau karakter sehingga bilangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah program. Selanjutnya, di sini saya ada menggunakan sistem outprint keranjang 1, selanjutnya sistem outprint keranjang 2 dan keranjang 3. Nilai sama dengan X tambah Y tambah Z. Sistem outprint totalan adalah di sini jika kita run, if cell-nya itu akan memunculkan pilihan yang kita pilih nilainya itu misalnya lebih besar 90, maka kita mendapatkan mobil. Jika nilainya lebih kecil dari 90, kita mendapatkan motor. Jika nilai 75 lebih besar dari 75, kita akan dapat rumah. Jika nilai lebih kecil dari 75, kita akan mendapatkan sekolah. Jika nilai lebih dari 100, kita akan mendapatkan helikopter. Selanjutnya saya akan ke project 2. Public class project 2 extend project 1. Di sini saya juga menggunakan void dan saya menambahkan H untuk mengextend project 1. Di sini saya juga menggunakan throw IO exception agar codingan tersebut tidak error. Input stream reader Jovinson. Jovinson ini merupakan salah satu inputan untuk kita menjalankan codingan tersebut. Selanjutnya saya di sini juga menggunakan integer A, integer person in, buka kurung br titik readline. Selanjutnya saya akan di sini saya juga menggunakan Swiss case. Swiss case yang di sini saya gunakan adalah percabangan kode, program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Sini saya juga menggunakan Swiss case A sama dengan 100, 90, 80, 70, dan 60. Jika saya run, saya menuliskan saya mendapatkan nilai A, maka saya mendapatkan nilai 100. Jika saya tulis nilai B, maka saya mendapatkan nilai 90. Selanjutnya, saya juga jika menulis nilai C, maka saya mendapatkan 80. Jika saya mendapatkan nilai D, maka saya dapat nilai 70. Jika saya mengetik nilai E, maka saya mendapatkan nilai 60. Selanjutnya saya ke kuis 1. Public class kuis 1 extend project 2. Di sini saya juga menggunakan void dan saya menambahkan i, maka saya extend project 2 ke kuis 1. Saya menggunakan integer R, final double, V. Scanner jari-jari sama dengan scanner atau system in. Di sini saya menuliskan system outprint, program mencari keliling lingkaran. Selanjutnya sistem outprint masukkan jari-jari.
Jari-jari sama dengan atau R sama dengan jari titik next integer. P ini adalah rumus dari mencari keliling lingkaran, yaitu V 3,14 atau 22/7. Tapi yang di sini di dalam koordinat sini saya akan menggunakan 3,14 dan rumusannya adalah 3,14 kali R kali R. Maka di sini saya menambahkan sistem outplane keliling lingkaran adalah P. Selanjutnya saya akan masuk ke kalkulator. Oke, di sini public class kalkulator extend Q1. Di sini saya menggunakan void J, scanner keyboard, new scanner, system in. In sama dengan hasil, system outprint masukkan angka pertama, integernya A, keyboard titik next integer. Sama di sini saya juga menggunakan switchcase untuk percabangan kodenya agar membandingkan hasil isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Misalnya di sini saya ada 5 nilai, yaitu plus, kurang, kali, bagi, dan persen. Selanjutnya saya akan masuk ke kakek. Public class kakek extend kalkulator. Di sini saya menggunakan 3 void, yaitu di mana void hidung kakek mancung. Void mata hidung kakek, mata kakek sipit. Yang terakhir saya menambahkan void Steven, double A, double T. Double L sama dengan A kali T bagi 2. Yaitu di mana rumus double L sama dengan A kali T per 2 itu adalah untuk mencari luas segitiga, yaitu sistem out real luas segitiga sama dengan L ditambah cm. Selanjutnya saya akan masuk ke codingan ayah. Nah, public class ayah extend kakek. Di sini adalah voidnya saya menggunakan ayah. Ayah saya ganti inputannya menjadi B sama dengan new ayah. Inputan B sama titik mata, inputan B titik hidung. Jika di run void ayah, saya tekan void mata, maka yang keluar adalah mata sipit. Selanjutnya saya ke codingan anak. Di sini yang terakhir adalah public class anak extend ayah. Di sini saya menggunakan void anak. Anak bernama Seren. Seren ini adalah inputan. Anak Seren sama dengan new anak. Seren titik hidung, Seren mata. Jika kita run, maka anak Seren sama dengan anak, Seren hidung mancung, Seren mata sipit. Yang terakhir saya akan masuk ke codingan nilai akhir, yang dimana public class nilai akhir extend kalkulator. Dan di sini saya menginput semua codingan-codingan dari awal latihan 1 sampai ke nilai akhir. Di sini menjadi satu codingan. Agar jika di run kita bisa memilih, misalnya saya memilih latihan 1, maka hasil dari latihan 1 itu akan muncul di sini. Dan saya memilih selanjutnya latihan 2, latihan 3, latihan 4, dan seterusnya. Maka latihan atau codingan tersebut akan muncul otomatis di sini. Karena yang di sini saya menggunakan adalah public state void main atau string at trans io exception. Scanner nilai akhir sama dengan new scanner. Nah, di sini saya ada menambahkan sistem outprint masukkan pilihan. Jika saya memilih 1 sampai di sini ada 11, saya memilih 1 yaitu latihan 1. Saya memilih case 2 yaitu nanti akan
muncul latihan 2, selanjutnya case 3 latihan 3, sampai ke case 11 adalah codingan anak. Oke, begitu saja dari ringkasan codingan saya. Sekian, terima kasih. I got 1, 2, 3, 4 bags in the back, and young he called me up and say he got some shit that ain't right. I told that bitch to go away, and then she start talking back. She sound like give me that.